Udah boleh dimulai dong. Dan direkod. Mulai. Oke, 1, 2, 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kenal diri, kami dari kelompok 5 sistem mikroprosesor. Yang meletakkan 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya, Muhammad Faraihan. Lalu yang kedua dari anggota kelompok kami adalah Eko Adrian. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu ada Budi Sampurno. Dari kelompok 5 ini kita menggunakan perangkat shortcut Outlook, yaitu untuk melakukan simulasi, yaitu alat pendeteksi kelembapan dan temperatur. Komponen yang kami gunakan yaitu ada 4. Pertama kita menggunakan Arduino Uno, lalu yang kedua kita menggunakan LCD12C16K2, lalu yang ketiga sensor DHT22, dan yang keempat menggunakan buzzer. Tapi sebelum kita melaksanakan ataupun memperagakan simulasi dari sensor yang telah kita rancang, kita akan menjelaskan lebih dahulu materi tentang pengertian sensor, humidity, dan temperatur beserta kegunaannya yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Sepupu Adrian. Untuk Sepupu Adrian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Afdal. Baik, di sini itu yang pertama ada sensor humidity atau sensor kelembapan. Sensor humidity adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan kelembapan di lingkungan tertentu. Kegunaan dari sensor humidity ini seperti sistem heating, ventilation, and air conditioning. Itu untuk mengatur kelembapan udara untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Terus ada juga untuk bisa mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri dengan menjaga tingkat kelembapan yang tepat. Selanjutnya itu ada sensor temperatur. Sensor temperatur itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur suhu. Biasanya sensor ini bisa mengukur suhu dalam berbagai skala, seperti Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Kegunaan sensor temperatur ini biasanya di industri otomotif itu untuk pemantauan mesin, kayak seperti sensor temperatur monitor suhu mesin, yaitu untuk mencegah overheat dan kerusakan pada mesin. Yaitu terus ada kayak seperti kontrol suhu kabin, yaitu untuk mengontrol suhu di dalam kabin kendaraan untuk kenyamanan penumpang. Kegunaan di peralatan rumah tangga seperti oven dan kompor. Jadi sensor temperatur tuh mengontrol suhu untuk memastikan suhu yang penyimpanan yang optimal untuk menjaga kesegaran makanan. Ya, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Afdal. Baik, terima kasih kepada Sepupu. Begitu dari pemaparan Sepupu terkait pengertian sensor humidity dan juga kegunaan dari sensor tersebut yang akan mungkin bersinggungan dengan simulasi Boku yang sedang kita rancang. Untuk simulasinya mungkin bisa ditampilkan oleh Saudara Budi Sampurno. Baik, untuk saya tampilkan. Untuk simulasinya apakah sudah bisa terlihat? Ya, sudah muncul. Oke, Budi. Bisa dijelaskan. di sini kami membuat sensor humidity dan temperatur atau sensor Di kelembapan. orang belum ada. Dan bagaimana? Udah aman. Oke, ya di sini kami membuat sensor temperatur dan kelembapan. Saya menggunakan DHT22 yaitu sebagai pendeteksi temperatur dan kelembapan modulnya. Lalu saya menggunakan LCD sebagai penanda atau sebagai penampil nilai dari kelembapan ataupun dari suhu yang dideteksi oleh DHT22. Lalu saya juga menggunakan buzzer sebagai salah satu
output tambahan agar sensor tersebut dapat dikenali ketika sensor ini melakukan scanning terhadap suhu dan kelembapan di ruangan. Dan mungkin salah satu fungsi yang bisa dilakukan dari sensor ini adalah ketika di rumah sakit, khususnya pada penderita asma dan mungkin TBC, karena mereka memerlukan suhu yang konstan dan terjaga, maka sensor ini dapat digunakan. Saya menggunakan Arduino Uno sebagai otak atau microcontrollernya, dan berikut adalah kodenya. Di sini kodenya Di sini kodenya pertama kita include itu kita memasukkan data mengenai kabel, mengenai LCD yang digunakan dan sensor yang digunakan. Di sini include liquid crystal berarti untuk data LCD dan include DHT.H itu untuk sensor. Lalu kita definisikan buat LCD-nya kita menggunakan LCD yang 16 kali 2. LCD ini ada bermacam-macam, tapi saya pakai yang 16 kali 2. Kita definisikan juga buat DHT-nya. Kita pakai DHT pin 2, karena DHT ini nyambung ke pin 2 digital di Arduino, jadi kita pakai DHT pin 2, lalu definisikan DHT type DHT22 juga, untuk nanti biar DHT ini bisa membaca sinyal dan untuk Arduino ini bisa membaca sinyal yang dikirimkan oleh DHT. Lalu definisikan buzzer ke pin 3. Ini buzzer yang warna merah ke pin 3 digital. Dan tidak lupa kita juga memasukkan library-nya. Kita pakai library dari LCD, pakai library dari buzzer, dan pakai library dari DHT sensor. Disesuaikan saja. Lanjut kita ke flight setup. Biar Arduino-nya bisa bekerja, maka kita pakai DHT.begin. Lalu untuk buzzer pin tadi sudah didefinisikan di pin nomor 3, yang difungsikan sebagai output. Lalu untuk menampilkan kalimatnya, di sini saya menggunakan LCD state cursor di 0,0, lalu kita pakai command print untuk alat pendeteksi dengan delay sekitar 2 detik di setiap pemunculan kalimatnya. Ini juga seperti ini, suhu dan kelembapan dengan 2 detik yang sama, lalu LCD clear untuk mematikannya. Lanjut ke void loop, di sini saya menggunakan bulan, yaitu float, untuk humidity dan temperatur. Di sini humidity untuk kelembapan, temperatur untuk suhu. Di sini DHT.read humidity, DHT.read temperatur itu fungsinya buat sensor ini bisa mendefinisikan humidity itu apa dan temperatur itu apa. Lanjut, untuk menghindari kesalahan pembacaan, maka saya menggunakan command if. Untuk if is non humidity dan is non temperatur, ketika mereka tidak bisa membaca suhu, maka LCD ini akan memunculkan sensor error seperti itu. Ketika sensor DHT bisa mendeteksi suhu, maka tampilannya nanti akan kita simulasikan, tetapi di sini tampilannya itu akan muncul temperaturnya berapa. Saya menggunakan Celsius, dan Celsius ini harus diisi manual karena di DHT itu tidak bisa otomatis untuk menampilkan derajat. Lalu untuk humidity-nya kita menggunakan LCD print hum, dan LCD humidity dimasukkan dari data float ini. Nah, lanjut, fungsi buzzer di sini adalah di kode ini kita pakai logika if else juga. Jadi ketika temperaturnya itu lebih dari 24, maka
buzzernya akan menyala, dan ketika kurang dari 24 atau 24 maka buzzernya akan mati. Kenapa? Karena suhu 24 ini merupakan suhu yang dibutuhkan atau suhu yang ideal bagi penderita asma ataupun TBC karena ini sensornya akan ditempatkan di ruangan pasien asma ataupun TBC. Dan karena sensor ini akan melakukan pembacaan secara berkala, maka kita menggunakan delay sekitar 2 detik, di mana sensor ini akan mengirim data yang aktual di setiap 2 detik. Untuk simulasinya, seperti ini. Alat mendeteksi suhu dan kelembapan. Berarti suhunya itu ada di sekitar 16,5 derajat Celcius dan kelembapannya ada di sekitar 47,5%. Ketika suhunya naik menjadi 20, maka buzzernya tetap. Dan ketika suhunya naik menjadi 30, maka tadi buzzernya akan berbunyi. Misalkan ini dari 16 ke 20, ke 27, maka buzzernya akan berbunyi. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya untuk simulasi dan penjelasan kodenya. Saya kembalikan kepada Afdal. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Budi Sambono. Mungkin begitu terkait simulasi dari kelompok kami yang sudah disimulasikan dan juga dijelaskan juga terkait apa itu sensor humidity. Mungkin dari kelompok kami sekian kan dicukupkan. Mohon maaf dari kekurangan dan kesalahan. Kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Beres. Bentar. 12 menit, Dal. Buat 12 menit. Cukup lah. Bentar. Cukup. Paling stop dulu ya.